Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, anak-anak kelas 5. Setelah minggu lalu kita Google Meet membahas tentang Salomo, pada hari ini kita akan membahas tentang Esther. Ya, tentu di antara kalian sudah sering mendengar tentang Esther. Mungkin ada temanmu di rumah namanya Esther, ya. Dari cerita-cerita pendeta, dari Romo, kita sudah mendengar tentang Esther. Ya, Esther adalah seorang perempuan Israel yang sangat cantik. Tapi dia tidak menjadi sombong karena kecantikannya. Justru dia menggunakan kecantikannya itu untuk berbuat baik, untuk peduli kepada bangsanya. Bagaimana cerita jelasnya? Mari kita ikuti pembelajaran hari ini dan kita awali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita ucapkan bersama-sama, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kesetiaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal karya keselamatan-Mu melalui tokoh Esther. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Esther membantu kami untuk memperjuangkan hal-hal baik dalam masyarakat, sehingga masyarakat semakin baik pula. Demi Kristus penolong kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita baca cerita tentang Kancil si Pemberani. Siang itu sangat terik. Semua warga hutan sedang beristirahat di sarang mereka masing-masing. Angin panas siang itu berhembus kencang dan membuat suasana siang itu menjadi sangat terik sekali, dan tak satu pun warga hutan yang mau keluar sarang. Tak jauh di pinggir hutan ada beberapa kelompok orang datang membawa peralatan dan segalon bahan bakar. Kancil yang saat itu sedang di ladang timun Pak Tani melihat gelagat yang mencurigakan dari kejauhan. Sekejap timbul pikiran tak karuan di si Kancil. Dia mengira orang-orang itu pasti akan membakar hutan untuk membuka lahan baru. Langsung saja Kancil berlari secepat kilat menuju ke dalam hutan seraya membangunkan semua warga hutan yang sedang beristirahat. "Semuanya, ayo cepat tinggalkan hutan. Semua lari ke pinggir hutan," teriak Kancil sesampainya di dalam hutan. "Ada apa, Cil? Kok kita semua disuruh berlari ke pinggir hutan?" tanya badak yang pontang-panting meninggalkan sarangnya. "Ayo cepat, gak usah banyak tanya. Ini gawat. Kita harus segera ke pinggir hutan semuanya," kata si Kancil. Warga hutan yang mendengar teriakan si Kancil langsung berhambur dan berlari menuju ke pinggir hutan. Di pinggir hutan, sekumpulan orang tadi sudah siap membakar rerumputan dan kayu kering. Namun mereka berhenti sejenak dan saling berpandangan karena mendengar bunyi gemuruh yang datang ke arah mereka. Ternyata suara gemuruh tadi adalah bunyi langkah warga hutan yang dikomandoi oleh si Kancil untuk berlari ke arah pinggir hutan, tempat di mana orang-orang tadi mencoba membakar hutan. Langsung saja orang-orang jahat tadi berlarian pontang-panting menjauh dari pinggir hutan. Mereka berlari menyelamatkan diri dari serbuan warga hutan yang keluar dari hutan siang itu. Akhirnya, si Kancil berhasil menggagalkan usaha pembakaran hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semua warga hutan sangat berterima kasih kepada si Kancil karena mereka akhirnya memberi gelar kepada si Kancil dengan gelar Kancil si Pemberani. Oke anak-anak, silakan dikerjakan latihannya di halaman 85. Silakan dijawab di lat PR, tidak usah diupload di Google Classroom. Videonya di pause. Setelah selesai mengerjakan, mari kita berbincang mendengarkan beberapa catatan pokok. Anak-anak dalam kerjasama atau hidup bersama kadang timbul masalah. Masalah itu bisa timbul dari dalam kelompok, bisa dari luar kelompok. Dan tidak semua anggota kelompok
bisa memahami masalah yang muncul. Contohnya dalam cerita si kancil pemberani tadi, teman-teman kancil belum semuanya mengerti ada masalah apa. Tetapi kancil dengan insting tajamnya dia tahu bahwa orang-orang datang ke pinggir hutan untuk membakar hutan. Dan kancil segera bertindak. Karena kancil dalam cerita itu memiliki jiwa yang peduli kepada teman-temannya. Akhirnya teman-teman kancil berterima kasih kepada kancil, meskipun awalnya mereka bingung. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam kehidupan kita pernah mengalami masalah seperti yang dialami kancil? Dan bagaimana tindakan kita? Bagaimana tanggapan kalian terhadap masalah itu? Anak-anak, mari kita sekarang baca cerita Esther di halaman 86 sampai 87. Silakan kalian baca sendiri-sendiri, videonya di pause. Silakan. Lalu di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 6. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tadi dan apa perannya. 2. Apa yang bisa kita teladani dari Esther? 3. Siapa Esther? 4. Mengapa ia berani? 5. Apa yang dapat kita teladani dari Esther? Dari cerita Esther. 6. Jelaskan bagaimana bentuk nyata kita peduli kepada sesama. Jawaban ditulis di buku Lat PR sama seperti latihan sebelumnya dan tidak usah di-upload di Google Classroom. Nanti pada saatnya Pak Sugi akan minta untuk kumpulkan. Silakan video di pause, kerjakan latihan ini. Anak-anak yang terkasih, Esther dan Mordekai. Ya, Esther adalah ratu dan Mordekai adalah pamannya. Orang tua Esther meninggal ketika ia masih sangat kecil dan karena itu Mordekai membesarkan dia. Jadi mereka berdua ini bersaudara. Tokoh yang ketiga adalah Ahasiweros. Dia adalah seorang raja Persia. Ia mempunyai istana di kota Susan. Bukan Susana ya. Ahasiweros sekarang. Ahasiweros pada suatu hari, Wasti, ya, istri raja, tidak taat kepada raja. Ia tidak mau datang ketika dipanggil untuk menunjukkan diri kepada para tamunya. Raja menjadi sangat malu dan marah. Ia kemudian menghukum permaisurinya itu dan melepaskan jabatan sebagai ratu. Meskipun dia ratu ya. Jadi ratu harus taat penuh pada rajanya. Kalau tidak taat maka akan dihukum dan ini hukumannya adalah melepaskan jabatannya. Karena tidak ada permaisuri, maka raja pun mengadakan sayembara, perlombaan untuk memilih permaisuri baru untuk menjadi ratu. Dan Esther yang muda dan cantik akhirnya terpilih menjadi ratu. Tokoh berikutnya yang muncul adalah Haman. Haman adalah orang yang sangat penting di Persia. Semua orang sujud dan hormat kepadanya. Haman tidak suka pada Mordekai karena iri. Lagi pula Mordekai juga tidak mau sujud kepadanya. Ini membuat Haman sangat marah. Maka Haman berdusta kepada raja mengenai orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang jahat dan tidak mau mentaati hukum-hukum tuanku. Ia berkata begitu. Maka mereka harus dihukum mati. Ahasiweros tidak tahu bahwa Esther istrinya adalah seorang Israel. Maka ia mendengarkan Haman dan menyuruh dibuatlah hukum yang memerintahkan supaya pada suatu hari tertentu semua orang Israel dibunuh. Ketika Mordekai mendengar tentang hukum itu, ia sangat bingung. Ia mengirim pesan kepada Esther. Esther sudah menjadi permaisuri raja. Kau harus memberitahu raja dan mohon supaya ia menyelamatkan kita. Hukum di Persia tidak memperbolehkan seseorang menemui raja kecuali diundang. Tapi Esther menemui raja tanpa diundang. Dan raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther sebagai yang berarti bahwa Esther tidak akan dibunuh karena kelancangannya. Esther mengundang raja dan Haman kepada perjamuan besar. Pada waktu itu raja menanya Esther hadiah apa yang ingin
yang ia inginkan dari raja. Ester berkata bahwa ia akan mengatakan kepada raja jika raja dan Haman mau datang ke perjamuan lain di hari berikutnya. Nah, pada perjamuan itu Ester berkata kepada raja, "Aku dan segenap bangsaku akan dibunuh." Raja marah. "Siapa yang berani melakukan perbuatan itu?" Ia bertanya, "Orang itu, musuh itu adalah Haman yang jahat ini." Sekarang raja sungguh-sungguh marah, ia memerintahkan supaya Haman dibunuh. Setelah itu raja menetapkan Mordekai sebagai orang kedua yang berkuasa setelah raja, dan Israel pun selamat. Nah, itu ceritanya Ester ya. Dia meskipun cantik, dia tidak menjadi sombong, tapi dia tetap peduli kepada bangsanya yang menderita, bahkan hampir dibunuh, dihukum mati oleh kerajaan karena kejahatan dari Haman. Baik anak-anak, mari kita refleksikan yang ada di halaman 88. 1. Sikap-sikap Ester manakah yang mengesan pada dirimu? 2. Dalam keadaan mendesak dan terancam, apakah saya memiliki keberanian untuk berbuat sesuatu bagi orang lain yang terancam? 3. Bagaimana saya belajar mengembangkan keberanian yang berguna bagi orang lain? Dan 4. Apa hambatan yang saya alami dalam mengembangkan keberanian? Silakan refleksi itu ditulis di buku Lat PR-mu. Jadi ada 3 ya yang dikerjakan tadi. Pertanyaan tentang Ester, pertanyaan tentang kancil si pemberani, dan terakhir ini refleksi tentang bagaimana kita menerapkan peduli dan berani dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita lihat contoh sikap peduli dari film berikut ini. Kau จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่ง Oke, itu contoh contoh peduli yang sederhana dalam hidup sehari-hari.
Baik anak-anak, cukup untuk hari ini. Semoga melalui pelajaran Ester ini kita semakin menjadi anak yang peduli kepada orang lain. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat. Janjimu seperti